nifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari amin ya rabbal alamin. Faslun wa min adabi, dan termasuk dari adab etika dari seorang murid, al-muta'akkadah, yang ditekankan, yang penting, ayyakun harisan ala ta'allum, hendaknya murid itu betul-betul semangat, harus tamak, semangat untuk belajar. Wa min adabi al-muta'akkadah ayyakun harisan ala ta'allum wajiban alaihi fi jami'il awqat. Termasuk bagian dari akhlak seorang murid siswa itu adalah rajin belajar, tekun atas ilmu dalam semua waktunya, allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan minhu kepada siswa fiha di dalam jamil awqat. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin, semampu mungkin, sebisa mungkin untuk belajar. Wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunil katsir, dan jangan hanya puas dengan sedikit belajar jika memungkinkan untuk banyak belajar. Wala yahmilu nafsahu ma la yutiqu mukhafatan minal malal wa diya'i hasolah. Ini ya. Dan jangan kemudian memaksa dirinya untuk belajar sesuatu yang dia tidak mampu, malayatik, tidak mampu untuk dipelajari, atau memaksa dirinya untuk banyak belajar yang dirinya tidak mampu untuk melakukannya karena khawatir akan menciptakan rasa bosan dan sia-sia, menyia-nyiakan apa yang dia lakukan. Jangan memaksakan diri, belajarlah semampunya. Kalau memaksakan diri, risikonya dua. Pertama, dia bosan untuk belajar lagi. Yang kedua, apa yang dia pelajari akan hilang sia-sia. Karena kan bosan, karena kan terpaksa, begitu. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Ini berbeda dengan perbedaan sekian banyak manusia dan keadaan-keadaannya. Jadi tidak semua orang sama dalam semangat belajar, tidak sama dalam menggunakan maksimalitas waktunya, dan tidak sama di dalam memahami materi-materi. Jadi tergantung. Yang penting tidak mencukupkan belajar sedikit kalau mampu belajar banyak. Tidak mencukupkan belajar materi yang rendah kalau bisa, atau mampu belajar materi yang tinggi. Ya, disesuaikanlah, diadaptasikan dengan kemampuan diri masing-masing. Wa idza jaa ila majlis syekh, apabila datang ke majelis syekh, ke tempat gurunya, ya, tempat pertemuan atau kalau sekarang kelas, falam yajidhu, dan ia tidak mendapati sang guru di majelis itu, intadara, harus dia nunggu, nggak langsung pulang, nunggu. Walazama babahu, dan mentapi pintu majelis itu, jangan pulang, tunggu di majelis tersebut kedatangan sang guru. Wala yufawwitu wadhifatahu, dan jangan sampai melewatkan tugas dari sang murid, illa ayyakhafa, kecuali khawatir, karahata syekh, ketidaksukaan sang syekh, lidzalika, akan hal itu, bi ayyalama, dengan mengetahui sang murid, min halihi, dari keadaan sang guru, al-iqra, mengajar, fi waqti bi ainihi, di dalam waktu tertentu, wa annahu, dan sungguhnya guru, la yuqri'u fi ghairihi, tidak mengajar fi ghairi, di dalam waktu yang lain. Artinya seorang murid itu harus betul-betul mengerjakan tugasnya. Sekalipun dia tahu bahwa gurunya hari ini nggak masuk, besok akan masuk, tetap mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Misalnya, sang murid diperintah untuk mengerjakan PR Selasa di store kepada gurunya. Sang murid tahu Selasa gurunya nggak akan masuk, tetap sang murid itu mengerjakan tugas yang sudah diperintahkan sesuai dengan timingnya. Kalau tidak, maka itu akan menjadi salah satu sebab sang guru itu marah, sang guru itu nggak suka. Begitu ya. Jangan sampai menyia-nyiakan atau sampai melalaikan tugas sang guru. Wa idza, apabila wajada,
mendapatkan sang murid as-saykha akan gurunya naiman tidur, au mustaghilan bimuhimmin atau sibuk dengan hal-hal yang penting, lam yasta'dzin alaihi, maka sang murid jangan minta izin untuk belajar. Kalau mendapati sang guru sedang tidur atau sibuk mengerjakan hal-hal lain, jangan sampai kemudian sang murid itu minta waktu kepada sang guru untuk belajar. Harus tahu diri, ini adab ini. Bal yasbiru, tetapi harus sabar, ila istiqadihi, sabar menunggu terbangunnya atau bangunnya sang guru. Enggak usah dibangunin. Au farawi, atau selesai mengerjakan hal-hal yang sedang dikerjakan guru. Enggak usah menyela pekerjaan guru, tunggu aja. Au yansarifu, atau sang guru selesai mengerjakan semuanya. Wasabru aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sabar menanti sang guru selesai tidur, menanti sang guru selesai mengerjakan tugas-tugasnya, sabar untuk belajar kepada guru seperti itu adalah aula, lebih utama, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Wa ghairuhu yaf'aluna, mereka ketika menjadi murid melakukan adab seperti itu kepada sang guru. Wa yang bagi, dan seharusnya ayyakhudha nafsahu bil ijtihad, berusaha sang murid itu bil ijtihad, untuk berjitihad, fit tahsil, dalam menghasilkan ilmu, berusaha. Ayyakhudha nafsahu bil fil ijtihad fit tahsil, artinya mengambil dirinya untuk berusaha mencari ilmu, mendapatkan ilmu, berusaha. Fi waqtil faragh, di dalam waktu-waktu senggang, enggak ada gurunya, ya tetap belajar. Yang penting at-tahsil, berusaha al-ijtihad fi tahsilil ilmi, berusaha terus-menerus dalam setiap waktu itu untuk mendapatkan ilmu sekalipun sang guru enggak datang di majelisnya. Jadi harus menggunakan waktu semaksimal mungkin. Wa nasyad, dan rajin. Wa quwwatil badan, guru murid itu harus rajin. Wa quwwatil badan, kuat badannya. Wa nabahatil khatir, sigap pikirannya. Wa qillatis syaghilat, sedikit sibuk. Qabla awaridil battalati wartifa'il manzilah, sebelum muncul tanda-tanda kepahlawanan, battal, wartifa'il manzilah, dan tingginya manzilah, tempat. Jadi kalau masih belum jelas kedudukan ilmunya, enggak oleh berleha-leha, harus betul-betul belajar, menguatkan badan, mengasah pikiran, rajin betul. Kecuali sudah muncul tanda-tanda bahwa dia itu orang al-alim, al-alama, dan punya tugas untuk mengajar, baru dia mengurangi belajar untuk bisa mengajar. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, tafakkahu qabla an tusawwidu, tafakkahu, belajarlah, menjadi fakihlah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin, sebelum kamu memimpin. Maknahu, artinya apa? Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah engkau, fi kamali ahliyatikum, dalam menyempurnakan kompetensi, kemampuan, kemahiran kalian semua, qabla wa antum atba'un, sebelum kalian itu memiliki banyak pengikut, sebelum kalian itu banyak memiliki siswa, siswi, santri. Jadi harus tafakkahu dulu. Qabla an tasiru, sebelum engkau menjadi sadatan, tuan, sayyid, tokoh agama, tokoh publik, tokoh masyarakat yang akan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakatnya, harus terlebih dahulu tafakkahu fi ahliyatikum, betul-betul mengasah kemampuan, kemahiran agamanya. Fa innakum idza sirtum, sesungguhnya kalian ketika kamu sudah menjadi sirtum sadatan, tokoh publik, tokoh masyarakat, agamawan, kiai, gus, lora, dan segala macam, mutabawwi'in, yang banyak pengikutnya, imtanatum minat ta'allum, maka engkau akan tercegah untuk belajar karena sudah sibuk mengurusi masyarakat. Irtifa'i manzilatikum, untuk meninggikan manzilah, status atau kedudukan kalian. Wa kasrati suglikum, karena juga sudah banyak kesibukannya. Wa hadza makna qaul Imam Asy-Syafi'i, dan ini sesuai dengan
inti perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, tafaqqah qabla an tar'asa, maka belajarlah serajin mungkin, menjadi faqihlah kamu sebelum engkau memimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh, jika kalian sudah menjadi pemimpin maka tidak ada jalan untuk belajar lagi karena sudah sibuk ngurus masyarakat. Wallahu a'lam.